Ditanyakan karakternya apa pembentukan karakter aslinya gitu ya. Iya, kebanyakan dari mana? Ya karakternya ya rukun nurut. Karakternya ya apa ya, bisa mengikuti arahan guru, dan arahan gurunya termasuk juga membentuk sikap, membentuk akhlak, kemudian etos kerja, termasuk juga kejujuran, kemudian menghargai teman-teman, menghargai pendapat, menghargai maknanya yang kebetulan beragama beda. Ini yang minoritas Nasrani aja, satu kelas ada satu orang, mayoritasnya Islam. Sedangkan itu dulu cara menangani perbedaan itu bagaimana? Perbedaan kayak agama gitu kan? Oh itu yang pertama yang kita berikan, kita beri motivasi untuk bisa melaksanakan sesuai agama masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, tidak diperbolehkan itu apa istilahnya itu mengintimidasi ya, dari yang minoritas, dari yang mayoritas ke yang minoritas. Kebetulan sangat jomplang sekali. Dan saya 22 anak, yang 21 itu Islam, yang satu cuma Kristen. Sehingga kita harus menangani secara khusus sehingga anak ini tidak tersinggung, tidak terpojok. Kadang-kadang saya juga menanyakan bagaimana kegerjaanmu, walaupun saya nggak ngerti, ya. Saya nggak ngerti bagaimana, tapi paling tidak apa ya, diorangkan apa namanya ya, diorangkan itu ya menghargai, ya, terus kemudian juga menganjurkan pada teman, pada peserta didik yang lain untuk bahasa kerennya mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Pertama, misalnya kita menjelaskan secara dengan bahasa yang sederhana, namun itu misalnya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia ini tidak diperbolehkan tidak beragama, tidak berketuhanan. Agama apa saja diperbolehkan, dan itu dikuatkan dalam pasal 29. 29 ada kemerdekaan untuk beragama, kebebasan beragama. Tapi bukan berarti bebas itu saya Islam, kemudian wayang kosong, tidak senang, tidak seperti itu. Nah, nyatanya ya
Itu juga bagian dari karakter sebenarnya. Bagian dari karakter, dan karakter ini berisi tentang akhlak-akhlak yang dominan dengan bangsa Indonesia atau ketimbangan. Khususnya karakter jujur supaya kelak jadi cinta ketika sampai. Itu kan karakter jujur tidak sampai menggunakan hak orang lain. Itu jalannya. Berarti simpulannya mengorangkan, kemudian juga menghargai, kemudian juga mengkaitkan dengan sila-sila Pancasila. Kemudian sila Pancasila ya sekarang ini bentuknya kan tidak jelas. Anak-anak ya semakin apa ya, semakin berpikir secara realistis, bagaimana secara nyata, bagaimana mengartikan Pancasila. Tapi ya dengan bahasa yang sesuai dengan Quran. Itu kira-kira itu. Terus bagaimana dengan struktur organisasi dan lapangan kerja sekolah? Struktur organisasi ya, kalau iya, struktur organisasi yang dilaksanakan di sini gitu. Ya strukturnya mengacu pada apa namanya dari pemerintah. Mengarahnya ke ya itu tugasnya ya itu ya tupoksi atau tupoksi guru namanya tupoksi guru. Jadi secara terstruktur itu artinya guru ini terkait sesuai dengan tupoksi guru, tugas pokok dan fungsi guru. Dan itu menurut susunan atau menurut instruksi yang bersifat formal. Contohnya sekarang misalnya kaitannya dengan absen online, yang kedua, kemudian etos kerja yang sesuai dengan struktur keorganisasian dan struktur kepemerintahan, sehingga di sana akan ada SKP namanya. Ini khususnya PNS, yaitu sasaran kinerja pegawai. Terus itu juga menjadi satu syarat untuk menerima hak, yaitu kenaikan pangkat. Sebetulnya ya seperti itu. Sebetulnya ya harus benar, pertama termasuk struktur bagaimana guru ini bekerja. Terus katanya kalau kita bekerja, yang pertama harus perangkat pembelajarannya harus cukup. Sehingga kita ini tidak konsep dasarnya kita itulah ya. Ngajar tidak ada RTP, tidak ada silatus, tidak ada prota-promernya, akhirnya wajib. Dan di sini di dalamnya itu juga bagaimana kita bisa mencapai KKN, ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal. Kita tetapkan berdasarkan KKN ini menetapkan KKN, dan kita harus mempelajari bagaimana pendukungnya, bagaimana perkembangan KKN. Karena di sini kita bisa melaksanakan ibadah sebagainya, misalnya kita lihat capaiannya itu berapa, sehingga apa kita beri nilai 65. Ini dasarnya adalah sarah dan dulunya dasarnya 70 itu jika ikatan 70 itu betul apa enggak, iso apa enggak. Kadang-kadang 70 tapi pendukungnya enggak ada,
hanya menghambat saja, berarti kita tidak bisa mencapai. Dengan tadi itu struktur pekerjaannya, struktur keorganisasiannya, itu ya mengacu pada instruksi-instruksi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, kemudian juga termasuk dinas pendidikan dan dari bupati. Perpanjangan dari bupati kan kepala dinasnya bagaimana pendidikannya kan katanya. Tapi dari kepala dinas juga mengacu atau terkait pada sistem atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus enten kendala pembuatan di sekolah. Ada jelas kendalanya ada. Kendalanya ini satu adalah SDM guru kendala. Yang kedua juga SDM masyarakatnya, sumber daya masyarakatnya, kepedulian masyarakat ini terhadap pendidikan. Kemudian termasuk peserta didik, semua terkait. Jadi ketiga-tiganya ini menjadi dasar untuk melaksanakan untuk bisa bekerja dengan sebaiknya guru atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini ketiga-tiganya, guru ini api, siswanya api, orang tuanya juga bagus, sulit untuk dicapai. Di sini mayoritas yang menjadi kendala adalah kolaborasi kerjasama antara orang tua dengan wali murid. Respon dari wali murid kendu responnya. Jadi kayak jenengan ini sampai kuliah misalnya, ya ini jelas kepedulian orang tua jenengan bagus, sehingga jenengan bisa sampai kuliah. Terus kualitas siswa ini kadang-kadang di kawan bayi semua ngel juga angel, tapi tetap guru ini harus berprinsip satu, mencerdaskan. Di sistem lain atau di ide lain, di pendapat yang lain bagi saya pribadi, itu proses. Yang pertama akhlak, yang kita pertamakan dulu. Yang kita pertamakan itu dengan nanti yang ditanyakan adalah kendalanya diantaranya juga dia dari tiga ya unsur tadi, mutu guru, kemudian orang tua dan peserta didik, yang lebih sulit di tahapan orang tua, yang paling sulit, yang menjadi kendala. Sehingga di SD sini mau tidak mau harus ada tingkat kerjasama yang baik dengan wali murid ya, dengan sifat yang santun, kemudian mencari celah yang baik ini diantaranya di sini disibukkan oleh satu sistem pertanian. Kalau di sini mayoritas penanam semangka, dan semangka itu intensif, istiqomah setiap hari, sehingga waktu untuk anak terkurang. Respon atau kesempatan orang tua untuk mendampingi anak tersita, dan yang bekerja itu bapak ibunya. Ibu bisa guru di penanaman itu, bapaknya juga. Kadang satu keluarga itu 2 orang bekerja bersama. Tapi mau tidak mau bahwa kendala-kendala ini harus kita minimalisir, kita tipiskan, sehingga yang kita kuatkan adalah kolaborasi atau kerjasamanya antara wali murid dengan kalau mutu guru bisa kita tipiskan, bisa kita kuatkan dengan satu pelaksanaan pelatihan informasi. Dan sekarang informasinya sangat banyak, informasi kita ini di YouTube bisa
ke bawahnya tingkat kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah atau pimpinan ini bisa mengoperasionalkan tentara-tentaranya ya, pegawai-pegawai ini karena tadi ada saja, jadi manusia itu kalau dicari jeleknya ada saja. Guru ini orang sitok pinter, tapi jadi guru satu sih goblok ada, yang butuh ada, bukan bodoh sebetulnya, tapi tingkat kepeduliannya terhadap kinerjanya, terhadap tanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau siswanya itu dapat iso bisa mulai, ya udah iso itu semakin numpuk. Ya guru harus pandai sekali pendekatan bagaimana anak ini. Ini misalnya sehingga guru bisa menemukan anak ini terjadi broken home terjadi, dan guru akan menemukan yang pertama kali masalah. Orang lain tidak bisa. Karena apa? Intennya bertemu dengan siswa itu yang mengalami kendala seperti itu, dia akan lemes, mewakal atau sebaliknya. Guru akan membimbing secara khusus menemukan benang merahnya ini, akar masalahnya apa ini, berpenghubung atau tidak berpenghubung, dia dititipkan ke pihak kedua, bisa mbaknya, bisa paknya, bapak ibunya merantau misalnya. Ini juga sering terjadi, anak ini tidak lurus, sering. Siswa saya ini Simon Adam ini jenenge wapi tapi goblok ya. Karena apa? Anaknya sebetulnya cerdas, tapi di rumahnya ikut mbahnya. Mbah ini Pak Ade ngajari anak ini, ambekan dari Solo ya. Nah ini loh, maka mungkin ya harapan saya jenengan perbincangan kami ini jenengan serap sehingga jenengan menjadi pengganti saya kelak, ya menjadi regenerasi yang betul-betul guru ini tidak hanya pinternya tapi akhlaknya juga kita mengalami bagaimana lebih baik. Atau nggak. Terus bagaimana cara sekolah dalam mengadakan kegiatan seremonial formal? Seremonial formal. Di normal ya ini ya, di situasi normal ya. Jangan-jangan nanti boleh lain ya. Enggak ya. Artinya sekarang kan masa pandemi. Kalau saya jawab secara keadaan situasi masa pandemi, karena ini apa? Itu, maka ini normal loh, yang dengan tanyakan di situasi suasana yang normal loh. Nah, terus itu tadi bagaimana pertanyaan? Bagaimana cara setelah dalam mengadakan kegiatan belum pandemi loh ya, seremonial kan mewakil. Seremonial itu ada non akademik, ada akademik. Itu seremonial. Non akademik misalnya ujian pramuka. Ya, itu nama non akademik. Tapi yang bersifat akademik, misalnya saja seperti kemarin itu diikutkan di event-event yang sifatnya untuk mengasah mutu siswa. Ada lomba opa-oma, olimpiade itu selalu diikutkan. Hasil akhirnya tidak begitu menjadi acuan kuat. Hasil akhirnya itu harus menang dan tidak seperti proses. Jadi proses anak harus diberi. Ini juga seremonial, sifatnya seremonial. Artinya seremonial ini memberi peluang pada anak-anak untuk berinteraksi secara besar, secara menyeluruh dengan orang-orang yang berkualitas tinggi, dengan teman-temannya yang berkualitas tinggi. Karena kalau di sini kebetulan ada 7 lembaga yang setiap tahun di situasi normal ada satu
kegiatan yang bersifat seremonial. Kemudian itu 1 tahun bisa 3 kali 2 kali. Yang pertama seremonial mengikut sertakan siswa untuk mengikuti lomba-lomba. Yang kedua kita ikutkan untuk meramaikan dalam acara pelaksanaan harka misalnya, hari pramuka. Ini sebungkus kita kumpulkan. Dan kaitannya saya ketua KKI. Tapi yang dengan tanyakan hanya instansi, hanya lembaga. Kita ikut seperti itu. Terus di acara-acara yang seremonial lain, misalnya pelepasan, misalnya saja Maulid Nabi. Bagaimana caranya? Anak kita orbitkan, anak kita jadikan menjadi sosok-sosok yang penting. Satu contoh misalnya anak-anak, anak-anak yang hadroh, anak-anak yang ngaji anak-anak, bahkan yang berpidato, yang memberi kecil itu kecil, anak-anak. Guru hanya mengkoordinir, hanya menilai, hanya mengevaluasi, gitu aja. Ya, tapi kita bantu. Nah, itu termasuk mengikut sertakan di sifat yang seremonial. Selanjutnya tentang kultur sekolah itu gimana ya Pak? Menerapkan kultur sekolah. Kultur maksud kulturnya saya nggak tahu ya apa itu. Kultur seperti kayak sehari-hariannya itu kayak apa? Itu kayak guru itu kayak membimbing siswa kayak yang nakal itu gimana Pak? Oh itu ya, itu termasuk pembentukan karakter juga ya, tapi lebih menyudut ke kulturnya. Nah, bagaimana anak-anak ini berubah kayak gitu. Nah di situ ada sistem, ada satu penilaian. Penilaian ini misalnya saja kalau di rapot di sana ada penilaian yang bersifat deskripsi ya, deskripsi. Misalnya anak ini tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti. Nah, ini budi pekerti. Kemudian teori mengajar ini juga kan harus betul-betul si guru ini betul-betul mengetahui pada keberadaan anak itu. Nakal sakti segera diingatkan. Nakal sakti. Nah, dalam sistem pembelajarannya yang kedua juga aturan-aturan yang sifat tertulis. Di sana ada itu tata tertib siswa. Kemudian juga memberikan satu arahan pada aturan yang tidak tertulis atau norma yang terkait dengan tentang sopan santunnya, adat istiadatnya. Ini kan sebetulnya aturan tapi tidak tertulis. Norma itu kan tidak tertulis. Nah, tapi bagaimana si siswa ini walaupun tidak tertulis begitu salah, anak ini merasakan salah itu. Nah, maka perlu diarahkan. Menurut saya ya ini menurut saya satu contoh tentang akhlak, tentang sopan santun, tentang norma itu tidak bisa kita menerapkan discovery ini tidak bisa menemukan sendiri, tidak iso leka dituntun. Tapi matematik kadang-kadang dia menemukan cara sendiri. Tapi akhlak tidak bisa, harus kamu salah, harusnya begini. Karena tidak bisa dijajar. Nah, ini kultur bagaimana anak ini bersifat baik. Nah, dan hal ini yang menjadi penyakit di bangsa kita, khususnya remaja. Panjenengan yang tingkat kenakalan remaja bukan main kan? Tingkat kenakalannya bukan main. Kenapa seperti itu? Zaman. Tapi kita tidak boleh sebetulnya kalah dengan zaman. Bagaimana umpamanya jenengan tak kei kebebasan sebebas-bebas mungkin sehingga jenengan acuh pada orang tua, jenengan acuh pada tetangga, jenengan tidak punya norma yang ya seperti itu.
bebas, tapi bebas yang ada pengawasannya, kan gitu. Dibiarkan tapi dalam pengawasan. Nah, sehingga untuk menerapkan itu sekarang banyak kenakalan remaja ini boleh jadi karena zaman. Tapi yang kedua karena kurang gregetnya pada guru-guru pendidik. Sekarang lebih cenderung anak-anak ini tidak tahu sanksi. Lebih cenderung anak-anak tidak menyadari bahwa salah itu ada sanksi. Nah ini, salah itu ada sanksi. Kita biarkan anak ini gini-gini, pada akhirnya terjadi Pak Guru, Pak Budi yang dibunuh di Madura kan ada tahun berapa? Ya, Pak Guru SMA yang dibunuh oleh siswanya. Nah ini terjadi kayak gini. Kemudian terjadi Pampang seperti ini. Pampang ini juga produk bangsa kita loh. Produk Selen juga. Loh ini Pampang ini. Bukan saya benci dengan temannya, dengan modelnya, tapi karakter itu bukan karakter bangsa kita. Karakter bukan karakter bangsa kita. Karakter kita ini ya karakter yang ketimuran. Cukurnya nggak bisa nggak sapang. Ini ya sudah seperti ini, sudah nggak usah dijajah kayak apa. Ya kalau hanya yang kalau hanya untuk mengikuti itu ya sih api. Terus sampai tutupi akuat kayak gini, ya kan. Kepingin gaul hadir ya. Sebagian juga masuk. Nah jawaban saya sebagian juga jenenge masuk dengan harapan jenengan ya sebagian saya sampaikan menyeluruh kebetulan jenengan ini pemuda sehingga jenengan harus begini ya. Karena wawancara itu sebetulnya untuk diri sendiri yang pertama. Kata nih wawancara dengan tentang penelitian. Nah penelitian hasilnya penelitian untuk jenengan kan gitu nih. Nah, jadi wawancara jangan hanya membuat kalimat sebaik-baiknya, tapi jenengan bisa mengutip atau menyimpulkan bahwa yang saya bicarakan ini lek apik digawe, lek jelek bakal jauh. Nah, ngoten kan nih. Iya, monggo malih. Halo. Kegiatan ekstrakurikuler Pak yang ada di sekolah ini Banyak. dan yang paling diminati siswa. Apa Mas? Yang paling diminati siswa itu Yang paling diminati. Iya, yang paling diminati. Di sini sing yang non akademik gitu. Ekstranya sepak bola, SSB, sepak bola, kemudian Al-Banjari, Hadro, kemudian Gramben, kemudian ada Sajiku. Nah ini ada Sajiku ini lebih Sajiku 1 jam mengaji Al-Quran itu juga kita masukkan di ekstra. Tujuannya hapus Quran. Ya, tujuannya untuk anak-anak ini bisa hafal Quran. Hafal Quran tidak keseluruhan, ya bersyukur bagi keseluruhan, tapi yang jelas minimal pada juz 30 hafal. Minimal, karena kalau sudah bisa seperti kita, semua seperti saya, hafal ulburu mula mali, Islam semua ya. Nggih, alhamdulillah. Ada nanasan? Boten. Oh, nggih. Seperti saya ini ulburu mula mali. Ekstranya itu sepak bola, kemudian pramuka, terus Al-Banjari, Gramben. Nah, Sajiku ini gabung menjadi Sajiku ini ada 3 ya, 2 ya Pak? Oh 3, ini 3 Sajiku, 1 jam mengaji Al-Quran, kemudian one week, one juz. 1 minggu 1 juz. Nah, kemudian juga sadarku. Sadarku 1 minggu Darling sebetulnya. Nah, sekarang sekeliling. Tanda sekeliling. Nah, tapi di masa pandemi ini yang berjalan
tapi yo setengah urip setengah mati. Artinya kegiatan ini disaji Bu ini karena ini per Desember mesti kita uji. Per Desember kita uji, kita datangkan orang-orang yang ada kaitannya dengan lembaga ini. Satu contoh komite, satu contoh tokoh masyarakat, beberapa orang kita undang untuk menyaksikan uji hafal tadi, uji hafal. Ujian menghafalkan Al-Quran itu morojaah menghafal. Nah, tapi itu nanti nilainya kita menyuruh ya, kita menyuruh artinya bekerja sama dengan lembaga yang mampu untuk menilai atau menguji sehingga anak nanti akan diberikan satu sertifikat berikut ada titel atau capaian dia, ada nilainya. Misalnya makhrajnya bagaimana, tajwid bagaimana, sehingga di sini ini labelnya masih ada yang sama ada yang tidak. Saya tidak hafal anunya itu misalnya ada apa ini gold, ada silver, ada diamond. Jadi semua akan lulus tapi nilainya tidak sama. Yang paling bagus misalnya diamond ada. Dan alhamdulillah ini saya merasa tertolong, merasa juga apa ya, nambahi anak-anak ini bisa mengikuti itu masuk di SMP favorit. Melalui jalur prestasi. Jalurnya kan macam 3 itu ya, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi. Nah, di sini kalau kemarin itu anak 8 kemudian masuk jalur prestasi dengan menunjukkan sertifikat itu diterima. Dan kami jenenge Al-Quran ya kita harus ya jujur aja dakwahnya kualat itu. Ya betul-betul memang apa. Nah, itu kemudian kalau afirmasi sedikit afirmasi anak yang berprestasi. Anak yang berprestasi di masa pandemi ini juga rekor, artinya prestasi di kelas itu 1, 2, 3 ini jelas masuk di SMP favorit, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, kemudian kalau di suasana keadaan yang normal dulu, anak-anak bisa mengikuti yang saya sampaikan tadi, anak diikut sertakan di lomba-lomba itu, hasil lombanya dan itu ada keterangan dari pihak misalnya dari saya, dari lembaga yang mengadakan lomba itu. Nah, bentuknya sertifikat, bentuknya piagam. Nah, ini bisa dijadikan syarat untuk mengikuti menjadi peserta didik baru di SMP. Itulah yang prestasi. Ini afirmasi itu betul-betul anak miskin, tapi ada bukti yang valid. Jadi contoh menerima PIB, menerima subsidi dari pemerintah itu, terus betul-betul miskin juga dikuatkan oleh kepala desa. Nah, betul itu afirmasi. Zonasi ini tidak menghitung berapa nilainya, menghitungnya dengan meteran. Sing cedek, ya sing iso. Tidak melihat anaknya. Berarti di SMP 1 ini menjadi sekolahan sing gak nyaman sekarang. Karena apa? Begitu masuk harus gak iso maca barang. Nah, gitu. Nah, kalau dulu masuk di SMP 1 jelas saya pinter, sangat sedikit yang tidak bisa, yang minus. Ya sekarang kita habis 2 meteran. Ini terus saya sambung ini. Apakah sesuatu wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Harus wajib. Sifatnya sunnah. Kalau ekstrakurikuler kita tidak bisa memaksa anak.
Tapi pinter-pinterlah guru ini bagaimana kita ini bisa merayu anak, bisa merayu anak sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang sangat sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ya tentunya ya ada saja sih nggak mau ya ada. Nah, tapi ya makanya kembali pada peran guru. Hal yang baik bagi anak itu tidak disukai, tapi guru harus bisa mendekati atau pendekatannya harus bisa memberi motivasi sepintar-pintar mungkin sehingga di ekstrakurikuler ini bisa diikuti oleh anak-anak. Sing lanang yang lagi sebenarnya bal-balan karena termasuk SD kita ini dekat dengan sepak bola, dengan lapangan. Drum band ini rame ya, drum band ini pengikutnya banyak karena ada actionnya nanti. Oh sudah ditangkap ke sana, actionnya ada actionnya. Pramuka ini tidak semua artinya dari kelas 4, 5, 6 kita anggap dewasa dan kita perintahkan semuanya, namun ada saja yang beberapa anak yang mungkin cacat, mungkin jauh. Ya. Kalau yang dari itu semua, ini juga ada actionnya. Ketika action tetap, nah itu namanya kompetisi. Ya kita pilih pinter-pinter, kuat awalnya, kan gitu ya. Jadi pramuka katanya harus bermalam minimal 1 malam. Isinya yang kuat. Nah ini nanti juga bisa mempengaruhi teman-teman atau adik-adiknya itu. Saya kira itu tadi caranya supaya anak-anak ini mau mengikutinya. Ya kita buat satu kegiatan yang menyenangkan, yang menarik. Nah, menarik ranahnya banyak, ranah action itu juga dari dari salah satu untuk menarik supaya anak-anak ini mau. Yang kedua, kita berikan satu penghargaan, tidak usah uang, tapi minimal diumumkan pada saat upacara. Kita panggil juara 1 atau anak terbaik, bangga. Ini juga termasuk cara kita kurikuler ini. Nah, termasuk juga kadang-kadang guru memberikan tawaran juga. Tawaran itu dari Pak Indra ini, ya guru ini langsung menjemput bola, anaknya bisa begini, langsung ada dukungan, ada motivasi terbaik. Secara besar, secara lembaga itu tadi kita berikan 5. Kemudian kita jadwalkan satu kegiatan yang berupa action. Satu contoh kemarin itu pramuka kita legap latihan gabungan itu di sini mengadakan berapa regu, sana berapa regu, latih bersama, kemudian kita beri juara-juaranya. Nah, ini juga menarik. Nah itu ya sama dengan kita. Hasil itu kalau tidak diapresiasi, orang yang menghasilkan suatu hasil ya akan lemah kalau mengapresiasi itu. Jadi secara keseluruhan mengapresiasi pada anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Juga karena ada bos juga menganggarkan contoh. Menganggarkan itu masih memfasilitasi anak-anak. Contohnya misalnya tokat sudah ada beli sekolah ini membelikan, ada boleh tali air, tali hanya itu boleh. Nah, dianggarkan. Ini juga cara boleh dibuat boleh. Ya tentunya semua tadi sudah kita hitung semua sudah kita hitung, sajiku, pramuka, sepak bola itu sudah kita hitung dengan pembiayaannya. Nah, pembiayaan itu termasuk pendukung. Ono apa-apa karo duit ya iso mlaku. Dan maka kita pilih
cabang-cabang ekstrakurikuler ya menurut saya yang menjanjikan itu bagi kemajuan SD kita. Kalau saya ini Al-Bajari ya harus minimal ini kita pilih menjadi mata ekstrakurikuler yang kita berharap dengan adanya ini untuk murid akeh itu jelas tidak munafik, sehingga masyarakat ini jatuh hati untuk menyerahkan anak-anak di sini. Ya, karena ini bisnisnya seperti itu. Tapi kalau ke aslinya ya kita membentuk supaya anak-anak ini mampu apa ya, berkarakter disiplin, berkarakter mencintai budaya bangsa, mampu apa namanya bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini yang kita gali gitu. Yang kita gali sepak bola misalnya, mau latihan bolak-balik, gak tahu menang terus leren misalnya. Walaupun sepak bola itu gak menang, tapi membentuk anak-anak untuk bisa bekerja sama. Ya, memecah apa namanya, memecah kebisakannya itu tidak memonopoli. Wah, aku sombong tak piring, wah itu kuliah berkokol gini, nah, tidak seperti itu. Nah, jadi orang berorganisasi, katakanlah ini berorganisasi dan sepak bola, ya ini ada itu kerjasama lah kelak yang menjadi remaja, menjadi insan di masyarakatnya bisa bekerja sama. Orang yang tidak pernah berorganisasi tidak bisa. Jadi jenengan kelak mesti wis empuk dadi remaja masjid, dadi bendarane tahlil. Itu harus benar. Nah, saya kira itu. Namun terima kasih Pak atas waktunya sama sarannya semuanya. Sama Pak Indra juga terima kasih. Yes, mudah-mudahan ada barokahnya, ada hikmahnya. Perbincangan yang tidak sekedar berbincang, saya pun juga harus bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan pinter-pinter untuk mencari, menyimpulkan. Ono sing metu tema, ono sing masuk di materi kan mau apa yang saya ada yang seperti itu dan kurang lebihnya itu. Nek marai ibu saya minta maaf, nek marai hamba mudah-mudahan menjadi barokah. Atau lagi, saya kira jurusannya podo banget. Sama-sama.